maaf lahir dan Mumpung bulan batin. Sawal. Mumpung Iya, bulan Sawal. masih Syawal juga. Mohon maaf lahir dan batin, Pak. Mohon maaf apabila selama ini banyak sih, Pak. Sepertinya saya salah dan hilaf. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga teman-teman semua yang sudah bergabung di sini. Ada sekitar Ada Pak. 198 mahasiswa. Yuk, teman-teman, kita bersiap untuk kuliah pagi hari ini. Silakan yuk kita coba on cam dulu nih. Ada yang masih rebahan, tapi saya percaya kayaknya udah pada semangat-semangat semua. Yuk, yang sudah siap silakan untuk on cam. Wow, Dimas. Halo Dimas Farhan. Siapa lagi nih hari ini? Yuk, 202. Kayaknya hari ini kalau full kita akan sampai di 250 karena kelas MSDM semuanya akan join di pagi hari ini dan cukup banyak. Begitu, Pak. Oke. Hmm. Di sini juga sepertinya apakah Bu Aan sudah bergabung? Oh, belum bergabung. Bu Aulia belum atau Bu Dewi biasanya sudah. Oh ya, selamat pagi Bu Dewi. Kenapa lu nggak dipanggil? Belum, belum bergabung ya. Ya, baik teman-teman. Seperti yang sudah dijadwalkan di hari ini, kita akan ada kuliah tamu ya bersama Pak Fajar Widi Skripstiadi, SPC MBA gitu. Selamat Pak gelar barunya. Ya, Pak. Ya. Nah, kemudian em, saya juga menyapa selamat datang kepada para dosen pengampu MSDM. Jadi di sini ada Bu Dewi Handayani, ada Ibu Aulia dan juga Ibu Siti Mulyani yang sepertinya masih belum bergabung. Teman-teman, hari ini temanya adalah kita akan belajar gitu ya dari praktisi secara langsung tentang industrial dan juga organizational psychology, human resource management in practice gitu. Jadi seperti apa gitu ya manajemen sumber daya manusia di dalam dunia nyata gitu dalam praktisnya gitu. Nanti teman-teman juga akan bisa menyimak dari pagi hari ini kita mulai jam 9 sampai dengan insya Allah akan selesai di 10.30 begitu. Nah, teman-teman nanti di sesi akhir monggo apabila mungkin akan ada yang ditanyakan begitu Keramat. ya berdiskusi karena Ngapain keramas orang kami sudah lama siapkan nanti juga keringnya. kuis Rambutku kalau kering di tuh lama. apa di akhir 5 jam. dari materi yang ditayangkan Udah oleh Pak Fajar di hari ini. ah, Tuh. Nah, waduh mungkin langsung wah kuis gitu ya. Tenang teman-teman, kuisnya nanti ada multiple choice dan juga sedikit resum dari hari ini gitu. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai. Mbak Nadia, minta tolong bantu untuk ditayangkan. Saya akan membacakan profil dari pemateri kita pada pagi hari ini. Ya, Mbak Nadia, apakah sudah bisa terlihat? Oke, wait. Nah, ini teman-teman gitu ya. Jadi, Pak Fajar Widi Skripstiadi ini sebagai HR Manager gitu ya, sebagai trainer juga, kemudian sebagai asesor Industrial Psychology dan juga Human Resource. Begitu. Kemudian untuk pengalamannya itu sudah sangat banyak sekali. Saat ini berarti Pak Fajar sebagai Head of HRGA ya di Corporate Support Department di PT Cloud Ice Integrat Jakarta. Ini sebagai job desk-nya juga sungguh banyak sekali. Kemudian sebelumnya juga menjadi Senior Human Resource HRBP ya. Oke, di PT Cloud S Integral Jakarta, kemudian juga di ID Consultant, gitu kemudian sebagai trainer dan juga konselor, kemudian juga di Astadaya Consulting sebagai co-founder dan juga trainer dan juga coach. Sebelumnya juga pernah di Gameloft sebagai training and development lead dan juga di Komatsu sebagai human resource business partner. Nah, dari banyaknya pengalaman dia yang tertera gitu ya dari profil Pak Fajar, harapannya nanti teman-teman bisa banyak menyerap ilmu yang dibagikan begitu ya dan juga disaringkan dari berbagai macam perusahaan yang juga pernah Pak Fajar selami begitu dan juga akan dibagikan di hari ini. Begitu. Baik, cukup untuk tayangannya Mbak Nadia. Mungkin bisa di stop share screen. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya langsung masuk saja ke sesi materi. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Fajar. Silakan, Pak.
Oke, eh, thank you Mbak Rinda. Sebelumnya salam kenal buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini eh, saya bisa sharing kembali ya untuk apa namanya memperkenalkan mengenai praktikal dari Human Resource Management, terutama dalam pengalaman saya kurang lebih 15 tahun, hampir 15 tahun ya udah lama ya, dari 2011 sampai dengan sekarang, sehingga nanti harapannya teman-teman bisa melihat bagaimana sih perkembangan selama 15 tahun yang saya alami gitu. Mungkin kalau zaman saya dengan zamannya, kalau saya kan kenal juga Bu Aan dulu kan salah satu apa ya senior di Astra. Kebetulan beliau kan sebelum jadi dosen UAD adalah karyawan di United Tractor. Kebetulan satu grup dengan kami juga gitu ya dulu pas di Komatsu gitu. Kebetulan di sini juga mungkin akan sudah banyak sharing Bu Aan mengenai hal tersebut. Kemudian pengalaman dari para dosen pun mungkin sudah memberikan case study yang relevan dengan praktikal, terutama human resource management dalam praktikalnya seperti apa gitu. Nah, kalau dari saya sendiri, thank you banget ya buat teman-teman. Ini senang sekali ya. Ini berarti udah keberapa kali ya saya dari sejak saya ngisi di UAD sejak tahun 2000 berapa ya? 2016 Kali ya, kalau nggak 17 salah. ya. Ya, ya. 17 16. Oh ya Banyak. Benar. Mbak, Aku sudah di tiga Mapro, tapi yang untuk S1 kalau nggak salah 3 atau 4 kali Baru nih. Ya. Oh ya baru 3 kali Karena 4 kali ini ya Bu SDM ya. baru ada berapa kali, berapa Iya, tahun. iya, betul, betul. Ya, jadi sudah sering sekali gitu ya. Makanya senang banget kayak ibarat ini kayak rumah kedua saya gitu ya. iya. Jadi salah satunya kalau misalnya sharing gitu ya. Dan senang sekali bisa bantu buat teman-teman ya. Nah, eh, berarti ini angkatan berapa semua, Mbak Rinda, kalau boleh tahu? 2022 Ini ya? dua ribu Kebanyakan ya? Apa? 2023 ya? 2022. dua dua Pak. Ya. Ya. Mohon maaf kalau internet saya agak ngebreak. Iya Pak. Unstable, tiba-tiba unstable gitu ya. Oh ya, 2022 Pak kebanyakan angkatannya. Dua-dua ya, benar ya. Ya, Wah, ini betul. berarti sudah jalan lebih dari 2 tahun ya. Nah, ini menarik nih ya teman-teman karena nanti ini akan ada kaitannya dengan aktivitas apa namanya pemahaman tentang HRM ya, terutama buat teman-teman. Kalau misalnya biasanya baru kok 1 tahun dapat HRM pasti masih ngawang-ngawang. Tapi kok 2 tahun biasanya teman-teman sudah melakukan proses eksplorasi gitu ya terkait dengan sebenarnya aku mau mau akan berkarir kemana ya bahasa kayak gitu kan jadi ibarat the next karirku itu akan seperti apa gitu jadi secara tidak langsung kalau sudah masuk di materi ini beberapa orang mungkin sudah punya bidikan saya mau jadi psikolog industri dan organisasi atau mau jadi klinis atau mau jadi apapun nah itu jadi sebagai referensi. Oke, mungkin saya coba ini ya karena waktunya limit. Saya baru ingat ya, ternyata cuma 1,5 jam. Karena biasanya saya tuh kalau dikasih waktu sama Bu An tuh seharian baru oh iya 1,5 jam ya. Oke, berarti nanti saya ngambil poin-poin pentingnya saja teman-teman karena banyak sekali yang ingin saya sharing ya. Tapi saya berusaha untuk gimana caranya mempackage ini biar teman-teman punya paham flow prosesnya di HRM itu seperti apa. Oke, sudah terlihat apa belum teman-teman semuanya? Sudah ya? Oke, ya. eh Belum Pak, kalau di saya masih. Udah, oke, sip. Ya. Sudah ya? Oke. Ya, mohon maaf ini makanya agak nge-break delay gitu ya. Ya, oke. Kalau yang teman-teman perhatikan gitu ya, tadi ya saya sedikit nge-brief cepat saja gitu. Kok tadi kan Mbak Rinda sudah apa ya menjelaskan mengenai background saya gitu ya. Kebetulan jujur saya banyak belajar fondasinya itu adalah di Komatsu gitu ya, fondasi HR gitu ya, terutama mulai dari HRD, transformasi jadi HC, Human Capital, kemudian transformasi lagi jadi HRBP gitu. Mostly di Komatsu saya 8 tahun lebih di sana gitu ya, belajar banyak hal gitu ya. Kemudian akhirnya saya bisa move ya untuk bisa dapat challenge baru terutama di area di luar manufacturing khususnya di IT service industry gitu ya teman-teman. Nah kemudian di sini nanti saya akan sedikit banyak belajar apa ya sharing juga ya di tiga tiga perusahaan ini ya karena memang
uniqueness-nya beda-beda gitu ya. Karena tentunya, tapi dari segi sistem human resource management itu sama gitu, dari pattern-nya. Tetapi teman-teman nanti bisa melihat bagaimana kami, terutama di HR itu sendiri, mengambil pandangan atau sudut pandang Angel untuk melakukan proses intervensi, khususnya kaitannya dengan intervensi baik itu ke sistem, ke proses maupun ke people-nya. Jadi intervensi ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap performance dari organisasi itu sendiri gitu. Jadi makanya kenapa teman-teman nanti pun ke depan ketika mau melanjutkan misalnya ada yang mau ngambil profesi atau melanjutkan ke science atau mau melanjutkan ke praktisi nanti teman-teman akan menghadapi situasi tersebut ya. Bagaimana teman-teman bisa mengcapture analisa terhadap kebutuhan organisasi. Kemudian dari kebutuhan organisasi itu diterjemahkan ke dalam aktivitas perencanaan, planning gitu ya, dan akhirnya dilakukan intervensinya baik ke sistem maupun ke kelompok maupun ke people, dan nantinya efeknya adalah tentunya balik lagi terhadap kebutuhan organisasi tersebut. Jadi kayak prosesnya berputar ya, PDCA dari planning, do check, action, kemudian balik lagi ke planning. Apakah planningnya itu sudah match dengan kebutuhannya apa yang kita rencanakan atau tidak gitu. Nah, kemudian dan lain-lain ya. Kalau misalnya di lainnya, ya kebetulan baru selesai juga project culture saya di PKU Gamping gitu ya. Jadi salah satunya transformasi culture. Kalau teman-teman ke PKU Gamping itu ngelihat sigap, 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 sigap. Nah, itu adalah salah satu saya dan tim melakukan proses facilitator gitu ya untuk transformasi budaya di PKU Gamping. Nah, itu salah satunya juga gitu. Kalau teman-teman bisa, kalau misalnya ke PKU Gamping lihat salah satu bukti. Kalau misalnya memang berhasil itu ya itu alhamdulillah berarti intervensi yang kita bangun bersama tim PKU Gamping itu berarti bisa berjalan secara efektif. Oke, dari pertama saya coba untuk memberikan gambaran makronya dulu ya. Makro adalah gambaran luasnya. Bagaimana seorang HR atau HC atau HRD gitu ya memandang sebuah isu gitu ya. Salah satu isu yang paling utama adalah kalau teman-teman perhatikan jadi topik trading topik yang masih dari zaman kapan ya? Dari zaman saya 16 sampai dengan sekarang adalah permasalahan tentang reskilling needs. Nah, kenapa reskilling needs ini selalu muncul di setiap tahun di dalam event World Economic Forum, baik itu di dunia maupun di Indonesia, karena banyak sekali faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap dinamika yang terjadi di dalam sebuah industri. Salah satunya adalah dinamika perubahan teknologi itu paling kerasa banget gitu ya. Kemudian di samping itu juga perubahan teknologi, perubahan policy, kemudian perubahan kaitannya dengan faktor ekonomi itu sangat berpengaruh, berimpact sekali terhadap pertumbuhan industri. Dampaknya apa? Secara tidak langsung karena organisasi itu kan dipegang apa digerakkan oleh tiga aspek utama. Yang pertama adalah aspek capital, yang kedua adalah aspek infrastructure, yang ketiga adalah aspek SDM. Nah, kalau capital infrastructure itu gampang gitu ya, karena ibarat itu kan benda mati yang sifatnya apa ya misalnya sudah pasti gitu ya. Misalnya, oh ya saya ingin menambahkan modal. Oh karena kondisi ekonomi global sedang tidak pasti gitu, sehingga saya coba untuk mencari likuiditas yang memudahkan saya untuk mencari modal gitu. Bahasanya kayak gitu. Atau infrastruktur ya karena perubahan teknologi saya tinggal investment terhadap teknologi yang ada dengan menambahkan perbaikan infrastruktur dari misalnya mesin produksinya menjadi lebih canggih ataupun prosesnya menjadi lebih efisien itu mudah gitu. Tetapi yang paling sangat butuh waktu dan proses dan perlu preparation yang cukup lama adalah bagaimana dengan mengelola SDM-nya. Karena SDM itu jadi sumber daya manusia itu ibarat sesuatu yang setiap orang itu punya uniqueness sendiri sehingga butuh intervensi, butuh persiapan untuk melakukan intervensi ke mereka. Ibarat kalau organisasi bisa jalan, teman-teman nggak akan mungkin ibarat teman-teman kalau modal infrastruktur itu ada, tapi yang menjalankan itu siapa? Kalau bahasa segitiganya seperti itu gitu teman. Makanya kenapa eh, salah satu isu utama baik di dunia maupun saat ini di Indonesia pun itu adalah terkait dengan reskilling needs ya kebutuhan bahwa
hampir 44% itu kita tuh sudah berubah prosesnya gitu. Kalau bisa lihat nih ya teman-teman ya, di tahun 2025 planning 2030 ini berdasarkan data World Economic Forum 2025 yang terbaru gitu ya. Teman-teman bisa lihat ya bahwa kalau secara global itu kebutuhan akan spesialisasi terhadap posisi jabatan yang akan tumbuh itu adalah ini gitu ya. Jadi salah satunya ini ya. Jadi ada big data spesialis, fintech, AI, machine learning spesialis, software dan yang lain. Nah, majority ke arah sana. Kalau teman-teman bisa perhatikan eh, ketika saya bekerja di Cloud Ace ya sebagai partner dari resellingnya Google Cloud gitu ya, majority permintaan klien itu, terutama di industri banking, adalah bagaimana mempersiapkan seorang kebutuhan akan spesialisasi di big data spesialisasi ini sendiri sama AI karena dorongan akan percepatan pertumbuhan terhadap teknologi itu, terutama di area industri fintech ataupun di industri banking itu cukup tinggi sekali gitu. Nah, di samping yang lain-lain gitu. Nah, walaupun yang yang harus diakui di tahun ini em, kita menghadapi yang namanya winter tech gitu ya. Winter tech itu dalam artian kita mengalami freezing terhadap kebutuhan teknologi karena mungkin faktor dinamika eh, beberapa ya. Contohnya kayak Bukalapak akhirnya apa namanya tidak bertahan di kompetisi di industri e-commerce gitu. Nah, salah satunya itu gitu. Dan JDID salah satu klien klien kami pun itu akhirnya tumbang juga gitu kan di industri e-commerce karena memang kompetisinya cukup tinggi dan cukup apa ya cukup besar. Nah, walaupun itu tetapi beberapa yang sedang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan ini adalah area ini. Sedangkan yang mengalami declining job ya bahasanya adalah yang menghilang adalah ini ya tadi saya sempat ya sudah saya sampaikan ada seperti bank teller ini sudah mulai mengalami pengurangan yang cukup signifikan ya karena teman-teman sekarang buka banking itu cukup dengan buka aplikasi gitu ya. Nah, itu salah satu impact dari teknologi gitu. Nah, kemudian ya salah satu data entry sekarang kayaknya udah semua serba self service dan akhirnya cukup dengan processing aja gitu semua udah bisa dilakukan dan lain-lain. Nah, ini salah satu apa namanya pertumbuhan pengurang declining jobnya. Nah, sebenarnya dengan mengurangnya ini sebenarnya akan muncul posisi jabatan baru yang sudah disampaikan ya yang saya sampaikan di awal. Nah, kemudian makanya kenapa salah satu top 10 skill sampai ini saya dulu dapat di tahun 2018 ya materi ini dan itu cukup relevan hingga saat ini ya. Salah satunya adalah bagaimana kemampuan skill terhadap problem solving, self management, working with people dan teknologi use and development itu menjadi salah satu uh, skill yang memang tetap dibutuhkan hingga saat ini. Jadi memang top skill 10 top skill ini itu salah satu masih cukup relevan dengan kebutuhan kita saat ini. Makanya kenapa kalau saya melakukan proses interview gitu ya ataupun melakukan proses assessment, top skill ini yang menjadi salah satu core skill yang memang dibutuhkan untuk aktivitas rules dari setiap level jabatan. Nah, salah satunya ini. Karena ini salah satu kebutuhan bagi eh, organisasi agar para SDM-nya itu mampu adaptif ya terhadap kebutuhan di luar gitu. Jadi bisa survive, bisa resilience gitu ya, dan bisa adaptif terhadap sebuah perubahan. Nah, itu salah satunya. Nah, makanya kenapa salah satu yang paling utama adalah bagaimana dengan skill yang ada kita bisa mencocokkan terhadap labor market yang ada gitu ya dan akhirnya yang kita dorong adalah bagaimana kita mempersiapkan agar skill gaps ataupun kaitannya dengan kekurangan talent itu bisa terpenuhi hingga hingga saat ini. Makanya kenapa kalau misalnya saya itu dengan decoding gitu ya, melakukan strategi, terutama untuk hire eh, para engineer itu dengan menciptakan namanya bootcamp gitu ya. Bootcamp itu salah satu strategi yang dibangun untuk itu. Gitu.
Nah, kemudian di samping itu juga eh, makin makin banyaknya kebutuhan, maka kita harus mempersiapkan proses seleksinya gitu ya. Sehingga harapannya biar siapa karyawan itu bisa langsung fit dengan kebutuhan, makanya kebanyakan uh, kita menggunakan skill based recruitment itu ini menjadi salah satunya. Dibandingkan walaupun sebenarnya potensial potensial review recruitment pun tetap dilakukan, tapi majority perusahaan-perusahaan yang yang sekarang itu kebanyakan memang nggak seperti Astra gitu. Di Astra kan dalam artian kita melihat potensial kemudian sekaligus dengan skill. Tapi kalau beberapa perusahaan di luar seperti Astra gitu ya, yang biasanya tradisional pada umumnya, pasti skill utama itu yang dibutuhkan setelah itu baru potensial ya, karena mereka ingin segera cepat untuk bisa si karyawan tersebut itu match dengan kebutuhan posisinya. Itu sih teman-teman. Nah, makanya kenapa di tahun 2025 ini, menurut Menser, ini jadi topik juga di beberapa grup HR ya di di Indonesia gitu ya. Salah satu kalau di kita kan ngambilnya di Asia ya teman-teman ya. Kalau di Asia itu sendiri kebutuhan paling utama adalah improvement people manager skill ya. Karena memang memang benar gitu ya. Karena apa ya? Kenapa kenapa ini menjadi top priority? Karena memang pertumbuhan pertumbuhan di Asia itu tuh cukup tinggi sekali gitu, terutama di Indonesia gitu ya. Nah, kebutuhan akan bagaimana seorang, karena ini saya bilang ini, manajer itu adalah sebagai HR secara tidak langsung terhadap subordinate mereka. Makanya seorang HR menyiapkan para manajer agar mampu menjadi coach bagi subordinate-nya. Makanya kenapa salah satu top 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 improvement people manager skill ini itu menjadi salah satu top priority di apa ya di terutama dalam aktivitas people development. Di samping kita juga tahu ya, saya berapa kali gitu ya, apalagi kalau di IT industry itu di hijack sama kompetitor itu sering banget gitu. Jadi wah bolak-balik ini calon apa the next leader gitu, tiba-tiba pindah ke kompetitor gitu. Misalnya ke kompetitornya kita di grupnya di distributornya Google Cloud itu ada macam-macam. Ada kalau di Indonesia itu ada Metrodata, Devoteam, Cike gitu kan. Terus kemudian Cloud Ace. Nah, tapi kalau yang di samping itu kalau di di AWS gitu juga ada gitu, Alibaba juga ada. Makanya kenapa bagaimana kita ngeritin top talent kita agar bisa survive juga di organisasi. Kemudian di samping itu juga salah satu utamanya adalah faktor skill, karena memang skill ini masih jadi yang paling utama. Di samping itu juga ada kaitannya dengan planning activity, gimana caranya memastikan bahwa kebutuhan organisasi itu memang masih sesuai. Nah, ini lebih ke kebutuhan top priority di global ya. Nah, oke, mungkin saya tidak akan terlalu lama di sini gitu ya, biar 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 tidak biar nanti teman-teman bisa dapat esensi. Nah, makanya kenapa salah satunya adalah sebenarnya organisasi di Indonesia ini sebenarnya sudah menyadari gitu ya, bahwa kalau dulu itu fokusnya itu hanya kepada, ya, saya yang hire karyawan itu sebagai cost gitu ya, bukan sebagai investment. Tapi sekarang itu sudah memandang bahwa SDM itu salah satu investment yang harus kita kita retain gitu ya. Nggak hanya sebatas bayar gaji, udah gitu. Ya, kamu cost, jadi gimana? Tapi mereka itu investment. Jangan sampai mereka itu hilang dan akhirnya opportunity terhadap ibarat kontribusinya di organisasi itu tuh akan hilang juga. Jadi ibarat bahasanya adalah kita mengalami kehilangan cost loss-nya gitu, kehilangan investment loss ya bahasanya, kehilangan total biaya investmentnya. Nah, itu sih yang jadi makanya kenapa kita perlu menyusun strategi dalam proses pengembangan karyawan, kemudian bagaimana kita memaintain keahlian dan juga membentuk budaya kerja yang produktif sehingga bisa mengoptimalkan kinerja perusahaan. Nah, itu makanya salah satunya adalah itu. Nah, bagaimana dengan aktivitas ini agar bisa berjalan secara efektif gitu ya? Salah satunya adalah
Kebetulan kalau saya mazhabnya kan banyak mazhab ini ya, mazhab penerapan HR-nya itu apa gitu. Nah, saya saya kebetulan mostly di kalau di Astra itu pasti kita pendekatannya HR champion gitu ya. Kalau yang saya pelajari di Komatsu dulu gitu ya, bagaimana kita memiliki peran terhadap beberapa peran gitu. Kalau misalnya kita membaginya adalah 4 peran ya. Jadi kalau 4 peran itu adalah ini adalah peran pertama, peran kedua, kemudian ini peran ketiga, kemudian ini adalah peran keempat gitu ya. Nah, di mana salah satunya adalah kalau peran paling umumnya itu adalah kita sebagai administrative expert gitu ya. Karena bagaimana kita menyiapkan infrastruktur HR itu berjalan secara efektif dan efisien. Mulai dari menyediakan, kalau bahasanya ini ke personalia aja gitu, memastikan bahwa payroll-nya itu digaji tepat waktu, kemudian punya peraturan perusahaan, kemudian mereka mendapatkan fasilitas kegiatan pelatihan. Nah, itu jadi teradministrasi secara baik gitu. Makanya kenapa disebut dengan administrasi expert. Nah, sedangkan kalau MP champion adalah bagaimana HR itu memfasilitasi atau mengukur serta meningkatkan kualitas manajerial dan di dalam tim gitu. Makanya kenapa kayak tadi ya salah satu isu apa kalau yang kita back lagi ke mana ke ke ini sorry biar ke sini adalah salah satu ini adalah uh, rules dari HR sebagai HR champion, improvement people management skill. Nah, ini salah satunya adalah di sini. Kemudian selanjutnya adalah sebagai change agent gitu. Bagaimana HR memimpin dan memfasilitasi perubahan. Contohnya adalah kalau di salah satu top skill apa top isunya adalah bagaimana salah satunya adalah meningkatkan gitu ya, meredesain work ya dalam artian AI automation itu berjalan efektif di organisasi kok jadi top priority-nya. Kalau yang paling relevan di Indonesia yang saya kerjakan dulu yang itu adalah bagaimana memastikan penerapan culture di PKU Muhammadiyah Gamping itu berjalan secara efektif. Nah, makanya peran HR adalah memfasilitasi perubahan terhadap penerapan value tersebut. Nah, itu salah satunya. Nah, sedangkan strategic partner adalah bagaimana HR memberikan kontribusi besar dalam strategic bisnis, terutama kaitannya dengan melakukan perencanaan manpower, kemudian melakukan mitigasi terhadap risiko tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, ini kan impact-nya terhadap bisnisnya cukup signifikan ya. Misalnya contoh yang paling relevan ya teman-teman ya, kok lagi isu di Instagram, di mana itu kayak kemarin tuh kalau nggak salah ada dari Cirebon, itu demo, dan akhirnya perusahaan yang di Cirebon itu tutup gitu ya. Akhirnya pindah ke Vietnam kalau nggak salah. Karena demo 3 hari, perusahaan rugi dan secara tidak sengaja, bukan secara keputusan manajemennya akhirnya menutup perusahaan tersebut. Nah ini sebenarnya ada loss ini ya, loss activity di mana HR tidak berperan sebagai strategic partner karena secara tidak langsung ketika ada isu kaitannya dengan demo gitu, ya, mereka harus berperan seperti itu. Jadi memastikan bahwa gimana caranya iklim kondisi di organisasi itu berjalan secara efektif ketika ada problem ya HR harus segera melakukan intervensi gitu agar tidak menjadi kerugian bagi perusahaan. Nah, itu juga peran HR. Jadi kita selalu berada di antara apa pengusaha dan karyawan. Itu sih teman-teman. Makanya kalau dijabarkan seperti ini teman-teman ya. Karena waktunya saya kayak dikejar waktu. Jadi biar biar dapat semua gitu ya. Jadi salah satu satu rules-nya ini seperti ini teman-teman. Jadi sebagai administrasi expert gitu ya. Kalau dilihat adalah kita lebih lebih kepada kayak remunerasi, payroll, kemudian proses rekrutmen, kemudian bagaimana, kemudian kalau yang tadi sudah saya jelaskan tadi ya employee champion gitu. Jadi kayak kita apa namanya menjalankan aktivitas bagaimana optimalisasi kualitas tim maupun kualitas leadernya gitu ya. Jadi kalau Mbak Rinda itu
kok lagi dulu apa PKPP gitu ya. Oh ini lagi intervensi buat program intervensi kelompok sama intervensi individu nih. Beda kalau individunya adalah ini buatin peta asesmen promosi. Nah, ini salah satu perannya Mbak Rinda kalau misalnya apa ketika dulu PKPP mungkin pas lagi S2 gitu ya. Nah, itu melakukan aktivitas employee champion gitu ya. Nah, sedangkan change agent itu lebih kayak ya kita eh, apa mapping bisnis proses, job analysis. Nah, itu salah satu bagian dari proses change agent gitu. Jadi kita lihat buat karir pathnya employers. Nah, itu juga salah satunya adalah bagian change agent. Nah, sedangkan kalau strategic partner adalah ya tadi ya buat policy, buat kegiatan MPP, assessment dan suksesi dan lain-lain. Itu salah satunya. Nah, makanya kenapa kalau kita perhatikan gitu ya, biasanya eh, kalau saya perhatikan ya, eh, berdasarkan pengalaman yang dan ini terbukti ya, makanya ternyata benar gitu apa yang disampaikan oleh developers itu terbukti ketika dulu kecenderungan eh, perusahaan baru startup itu masih di awal-awal itu akan lebih banyak dominasinya adalah di area administrasi expert gitu. Karena memang kenapa penting gitu? Karena ya tetap ya, karena mereka mereka harus membangun pondasinya dulu sebelum kita bangun ke area area kiri, kanan sama yang ini. Jadi sebelum kita mengarah itu biasanya kita akan apa ya? Kita akan bangun ke area 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kemudian secara makin berjalannya dengan waktu, eh, kebutuhan akan rules akan tiga diagram ini itu akan semakin berkurang gitu teman-teman. Kalau yang saya perhatikan adalah sekarang sejak adanya sistem saya tuh sudah banyak pakai menggunakan Sakon ya. Misalnya kayak, oke, salah satu kalau produknya itu kalau HRM gitu ya, udah saya pakai nggak usah, saya udah nggak pakai manual lagi, udah pakai by system gitu ya. Misalnya kayak saya bisa pakai contohnya kalau beberapa software itu Sunfish gitu, atau saya pakai SAP gitu, atau saya pakai Mekari gitu ya untuk membantu proses administrasi expert ini agar lebih efektif. Jadi fokusnya HR itu lebih banyaknya ke area strategic partner gitu. Makin 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 dewasanya organisasi, makin tumbuhnya organisasi, maka roles-nya HR itu makin makin bergeser gitu ya. Bahasanya seperti itu teman-teman. Yang tadinya cuma sebagai operation di sini, akhirnya bergeser ke arah strategic partner. Nah, lebih ke arah ke situ. Nah, makanya kenapa kalau dibahasakan gitu, itu ada wave-nya, ada gelombangnya. Gelombang tahap pertama adalah ini, gelombang tahap kedua adalah practice, gelombang ketiga adalah HR strategi, gelombang keempat adalah HR onsite in. Jadi lebih banyak prosesnya adalah kayak kalau di holding, bahasanya kan kalau di organisasi itu ada macam-macam gitu ya. Misal kayak kalau di Muhammadiyah itu ada pimpinan pusat gitu ya, ada pimpinan apa namanya ranting gitu. Nah itu biasanya eh, karirnya teman-teman HR itu nanti berpikirnya itu apakah masih di level ranting atau udah berpikir di level pusat. Sama halnya dengan apa namanya HR itu juga aja. Jadi kita kita nggak bisa langsung jumping ke wave keempat gitu. Jadi harus harus step by step. Wave pertama, wave kedua, wave ketiga, kemudian wave keempat. Jadi evolutionnya itu transformasi evolusinya itu mengarah ke sana teman-teman gitu. Nah, makanya dari sini kita apa ya dari perubahan ini maka bagaimana sih HR sistem itu bergerak gitu ya. Nah, kalau HR sistem bergerak, kalau kalau dilihat gitu ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini fondasinya ada culture. Jadi kita menyebutnya sebagai kalau di HRM itu adalah seperti rumah gitu ya. Rumah ini adalah rumah. Kalau di orang Astra ini rumah Astra Management System gitu bahasanya gitu ya. Kita punya fondasi gitu ya, seperti rumah. Fondasi utamanya adalah culture gitu, karena culture itu penting untuk membentuk ingin dilihat seperti apa karyawan ketika berhadapan dengan stakeholder, baik itu konsumen, baik itu calon tenaga kerja, baik itu ketemu dengan pemerintah, ataupun bertemu dengan pemilik modal. Nah, bahasanya kayak gitu. Jadi culture jadi makanya kenapa value apa yang ingin dibentuk
oleh perusahaan terhadap karyawan ketika bekerja di organisasi tersebut. Ini fondasinya. Kemudian key drivernya, kunci pendorongnya adalah mulai dari memastikan bahwa industrial relation manajemennya itu berjalan secara efektif gitu. Makanya kenapa harus memastikan positioningnya HR itu memastikan antara kebutuhan karyawan maupun kebutuhan pemilik modal itu tuh benar-benar win-win solution. Makanya butuh strategi juga gitu teman-teman. Kemudian di samping itu juga bagaimana memastikan bahwa reward management itu berjalan secara efektif. Itu juga penting gitu. Kenapa Pak penting? Karena itu akan membantu untuk mengattract ya, mengattract karyawan yang akan join di perusahaan tersebut. Contohnya adalah kenapa sih kok sebagian besar karyawan apa ya calon tenaga kerja itu ingin kerja di BUMN misalnya? Karena dia attract karena apa? Kalau ada berdasarkan survei jaminan sampai hari tuanya terjamin. Nah, itu salah satunya. Nah, itu. Kemudian saya ingin merasakan apa semangat akhlaknya. Bahasanya kayak gitu. Nah, itu salah satu untuk mengattract. Di samping itu juga memotivate gitu ya. Ketika sudah di dalam, pingin dong setiap tahun ada perubahan terhadap apa ya salary yang ingin didapatkan. Makanya dia mendapatkan kalau bahasanya masih ingat nggak teori Huygens-nya siapa Herzberg ya? Ada siapa nih yang tahu di sini? Nah ini salah satu apa ya teori di psikologi yang bisa dipakai gitu. Memang mengattract, memotivate. Nah sama di implementasinya kayak gitu ya. Bagi tentunya kan harapannya orang pengen dapat apa ya kepastian, keamanan juga kalau di Maslow kan bahasanya kayak gitu. Eh, dan akhirnya aktualisasi diri gitu dan memotivate gitu, meretain base-base talent dengan reward management. Makanya ketika fondasi key-nya ini udah berjalan efektif, maka kita perlu menyusun people management prosesnya sebagai pilar-pilarnya. Jadi ada recruitment management, development management, performance management, kemudian ada termination management. Nah, ini ibarat mulai dari karyawan itu masuk diproses sampai dengan karyawan itu keluar. Keluar itu bisa jadi kontraknya habis atau dia sampai dengan pensiun dan lain-lain. Nah, gitu. Makanya kenapa makanya dibutuhkan seorang OD gitu organization development ya untuk bisa menerjemahkan visi misi bisnis strateginya perusahaan yang nantinya ini akan berpengaruh terhadap proses-proses di bawah ini gitu. Itu teman-teman. Makanya ini salah satu bagaimana HRM HRM ini berjalan. Saya mohon izin minum sebentar ya, agak ini nih, agak kering. Mohon maaf. Mohon maaf ya teman-teman bentar. Nah, oke. Nah, terus bagaimana proses ini berjalan gitu ya, biar bisa berjalan? Biasanya gitu ya, kita mulainya dari top down gitu ya. Jadi eh, kalau ideal secara praktikal itu selalu agar itu berjalan secara efektif mulai dari atas ke bawah, top down. Top down-nya dari mana? Nih, kok teman-teman bisa lihat ya. eh Sorry. Nanti saya kasih contohnya. Jadi top down-nya adalah mulai dari bisnis strategi, kemudian diturunkan menjadi desain organisasi desainnya seperti apa, kemudian nanti mengarah kepada manpower planning-nya seperti apa. Jadi perencanaan tenaga kerjanya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian dari organization design ini itu diturunkan lagi analisa jabatannya yang dibutuhkan itu apa gitu ya. Jadi mulai dari job desk-nya bagaimana, kompetensinya apa, kemudian kebutuhan akan requirement posisi jabatan itu apa dan akhirnya bisa di samping itu juga dari di job analysis kita lakukan proses namanya job evaluation. Ingin tahu ini jabatan ini punya golongan levelnya berapa gitu. Jangan sampai kejadian OB gajinya lebih tinggi dibandingkan level manager. Nah, itu yang perlu dianalisa gitu. Jadi makanya kenapa butuh yang namanya job evaluation. Karena dampak dari job evaluation ini akan mengarah pada yang namanya compensation and benefit atau bahasanya adalah reward. Jadi kompensasi dan benefit yang dirasakan oleh posisi jabatan tersebut sehingga orang yang menempati posisi jabatan tersebut dia akan menjadi lebih
apa tahu berapa sih saya itu digaji gitu. Nah, kemudian job analysis ini juga akan berpengaruh terhadap manpower planning gitu ya. Nanti manpower planning ini itu akan berpengaruh terhadap aktivitas recruitment and selection. Jangan sampai nanti orang recruitment and selection itu ternyata nggak tahu kebutuhan manpowernya itu apa. Cuman diminta kalau kata saya sering dihadapi oleh dulu director saya. Kebetulan apa director saya gitu ya namanya Pak Aris, saya selalu dimarahin tuh, kamu tuh tahu nggak kebutuhanmu itu apa gitu, jangan sampai kamu tuh jadi yes man tapi nggak tahu kebutuhanmu itu apa gitu. Jadi ibarat kejadiannya adalah ketika kita udah nge-hire ternyata di lapangan itu kelebihan manpower. Yang terjadi kalau kelebihan manpower apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perusahaan pun merugi, karyawannya pun merugi. Karena kenapa? Nggak tahu pekerjaannya apa, karena nggak ada pekerjaan di sana. Makanya penting ada yang member plan. Nah, makanya kenapa di sini ketika karyawan itu sudah hadir di dalam organisasi, maka kita perlu melakukan yang proses namanya industrial relation, training development, performance, hingga termination. Nah, gambaran kalau melihat flow prosesnya adalah teman-teman bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Nah, kalau melihat dari case study-nya, kalau di Cloud Ace ya, saya ambil case study ya biar teman-teman bisa tahu ya. Di tahun 2023 gitu ya, di mana salah satu visinya adalah kalau di yang ini adalah bagaimana kita menjadi apa ya kita itu selalu terdepan dalam menerapkan teknologi ya. Nah, salah satu impiannya. Jadi visi visi tingginya itu. Kemudian misinya untuk menjalankan untuk mencapai visionnya tersebut, maka kita harus menjalankan itu secara jujur gitu, penuh dengan integritas. Nah, ini bahasanya kayak gitu dimanapun, kapanpun itu berada. Karena perusahaan ini adalah perusahaan konsultan, di mana trusted itu yang paling utama. Sama halnya perusahaan pendidikan gitu ya. Kalau pendidikan universitas yang dibangun adalah yang paling utama, salah satunya adalah integritas gitu ya, paling top ya. Karena kalau tanpa integritas, bagaimana kita itu dipercaya? Karena kan kita menjual yang namanya service ya. Service adalah jasa gitu. Nah, makanya kenapa salah satu value yang dibangun itu adalah ada tiga apa ada lima. Pertama adalah objective first, selalu jadi selalu apapun itu kita harus punya objektifnya gitu ya, karena kalau nggak ada objektifnya ngapain kita harus melakukan itu gitu ya. Kemudian selalu apa ya selalu melakukan improvement terhadap, selalu adaptif dan melakukan improvement terhadap teknologi yang terbaru gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah karena kan makin tinggi teknologi, maka kita harus bisa menggunakan secara efisiensi ya. Makanya kenapa akhirnya salah satu isunya adalah harus cepat dan efisien, apalagi kalau perusahaan teknologi. Kemudian, tetapi dari tiga aktivitas ini pun harus memastikan B2B psychological safety-nya, dalam artian membangun kepercayaan secara aman, baik di dalam internal organisasi maupun di eksternal organisasi. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang terakhir adalah global diversity. Nah, ini memang biar kita itu tidak seperti apa ya dalam kotak yang kecenderungannya itu homogen gitu. Makanya kenapa salah satu kebijakan global di tempat saya saat ini adalah global diversity, karena memang majority itu banyak gitu ya apa namanya perusahaannya. Nah, ini salah satunya kalau di case study-nya di perusahaan saya adalah dari beberapa negara gitu ya. Karyawannya itu ada di beberapa negara gitu ya. Salah satunya di Indonesia, dan kita kalau di IT itu sudah cross function gitu. Jadi nggak ada barrier lagi. Misal cuman kalau dulu di Komatsu kan masih kecenderungannya komunikasinya itu ketika orang tuh visit ke manufacturing gitu ya. Sedangkan kalau sekarang itu karena aktivitasnya adalah hybrid secara online gitu ya. Kita meeting itu lintas negara sekarang. Sudah tidak ada border lagi, tidak ada batasnya lagi. Makanya kenapa pentingnya diversity, biar kita dapat insight. Kita bisa belajar dari Meksiko, belajar dari Sao Paulo, belajar dari Berlin, belajar dari India, itu seperti apa. Kita belajar dari Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Nah, itu kita belajar seperti itu gitu. Nah, kemudian di samping itu juga saat itu di 2023 kita mulai fokus pada beberapa isu gitu ya. Salah satunya adalah perusahaannya itu ingin fokusnya saat ini adalah di startup, terutama digital native. Kemudian kalau ini bahasanya adalah peta nih besaran market yang akan dikejar gitu. Karena porsi yang terbesarnya adalah
digital native gitu ya. Karena memang pengen dapat sebanyak-banyaknya di tahun 2023 itu adalah startup company gitu ya. Sedangkan untuk yang di area di sini adalah area yang sifatnya lebih kayak kita fokus ke enterprise, corporate, dan SMB. Jadi belum menjadi salah satu prioritasnya. Karena yang terjadi adalah hampir sebagian besar kompetitor seperti AWS ataupun Ali itu melakukan proses akuisisi atau mengambil kliennya adalah digital native. Nah, makanya dari sini eh, kita coba untuk melihat apa namanya, apa yang dilakukan oleh HR gitu ya untuk mendukung visi misi strategi perusahaan. Salah satunya adalah yang ini yang dilakukan review terhadap apa ya kapabilitas ataupun identifikasi gaps terutama skill yang dimiliki oleh SDM-nya gitu. Apakah mampu untuk melakukan apa ya bahasanya adalah aktivitas yang sudah direncanakan oleh perusahaan. Nah, salah satunya value-nya ini menjalankan visi, misi, kemudian value, kemudian ini. Nah, ini salah satunya adalah menyusun aktivitas analisa gap. Kemudian yang kedua adalah analisa kepada future skill yang dibutuhkan gitu. Nah, kira-kira apa? Kemudian melakukan identifikasi training dan program upskill dan reskill employee, kemudian menyusun development career path-nya agar mereka tahu gitu. Ketika mereka sudah mencapai ini, kemudian kompensasi apa yang bisa diberikan kepada mereka. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana mengelainkan antara HR strategi ke dalam visi misi. Dan contohnya adalah ini. Jadi dari hasil itu maka disusunlah bahwa salah satu yang perlu dibangun itu bagaimana memastikan bahwa diversity itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa kita itu punya sistem compens ya ataupun evaluasi yang secara efektif. Yang ketiga adalah organisasi strukturnya menjadi lebih jelas dari karir pathnya. Nah, kalau digambarkan seperti ini teman-teman. Jadi salah satu isu dari untuk ngejaga agar apa namanya organisasi itu bisa bisa mencapai visi misinya, salah satunya adalah ini. Jadi buat kayak semacam apa namanya kita bahasanya adalah ranking system gitu ya. Uh, Ranking system, kemudian compensation system, sama evaluation system. Kalau bahasanya di global, kalau saya menerjemahkannya adalah saya buat job grading gitu, karena memang akhirnya ini perusahaan startup gitu ya. Kalau di Indonesia baru 5 tahun baru berdiri, makanya PR utamanya adalah saya membangun infrastruktur terhadap kebutuhan global. Nah, itu salah satunya adalah saya kerjasama dengan tim HR global untuk nyusun ranking system, evaluation system, dan compensation system. Nah, itu. Nah, kalau yang apa saat ini itu masih ambigu gitu ya. Evaluation system itu nggak terstandar gitu ya. Kemudian ranking system itu kok di antara Indonesia, Vietnam, Jepang itu punya sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak terstandar gitu. Jadi makanya kenapa akhirnya kita buat ranking system. Dan compensation benefitnya itu beda-beda gitu. Kok di Vietnam kok ada insentif ini, di di Jepang kok ada insentif ini, di apa di Jerman kok ada insentif ini. Nah, itu beda-beda, tidak standar. Makanya kenapa akhirnya dibuat standar gitu. Nah, untuk saat ini hingga saat ini maka dibuat standar berdasarkan level and grade-nya. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian di samping itu ada apa key point di new performance system adalah tentunya kita memberikan gambaran karir bagi mereka yang ingin jadi spesialis atau menjadi struktural level. Di samping itu juga nyusun compensation benefit yang sesuai, kemudian menentukan variable performance bonus, kemudian menentukan total reward yang memang itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau bisa dilihat, teman-teman, salah satunya ini. Jadi kita buat kayak semacam eh, ini sebenarnya ini sebenarnya sudah saya lakukan juga di Komatsu gitu. Cuman saya duplikasi lagi di perusahaan saya yang sekarang gitu ya. Ya kita punya sistem apa namanya struktural level sama sistem spesialis level. Jadi kok teman-teman ingin jadi data engineer spesialis itu boleh gitu, tapi tanpa harus menjadi struktural level. Tapi kalau misalnya kamu ingin masuk struktural level sebagai manager, sebagai supervisor, berarti harus ada apa ya pembelajaran ibarat kalau bahasanya adalah kalau dulu di Astra tuh Astra manajemen first line manager gitu ibarat itu sebagai calon manager gitu ya.
Nah, kita ada pendidikan juga gitu seperti itu kita buat. Kemudian middle manager, misal Astra, kita sebutnya Cloud as middle manager itu calon GM. Jadi ada knowledge yang harus dipersiapkan untuk mengarah ke situ gitu. Nah, makanya kenapa ini akan mendorong si karyawan pun itu growth gitu ya terhadap apa target karir yang disampaikan. Impact-nya adalah tentunya larinya ke reward juga gitu. Karena tentunya rewardnya ini akan berdampak. Nah, kemudian makanya kenapa selalu dilihat performance. Makanya kita nyebutnya sebagai individual performance plan dan individual development plans itu harus selalu beririsan. Karena individual performance plans itu akan merefleksikan terhadap individual development plan-nya. Jadi kalau misalnya ada problem di individual performance plan, maka problem itu harus diselesaikan dalam aktivitas di individual development plan-nya di tahun depan. Misalnya kayak contohnya, aduh, kok Mas Fajar itu selalu gagal terus sih nge-hire gitu. Ini problemnya apa gitu kan? Di coaching lah, di one on one lah, di ini counseling lah. Oh ternyata problemnya dari segi knowledge-nya. Makanya oke, program tahun depan selama 3 bulan awal Mas Fajar harus dikasih training gitu, training terkait dengan knowledge-nya. Ternyata ketika dikasih knowledge, ternyata masih bermasalah. Kenapa? Ternyata Mas Fajar itu masih baru menempati posisi tersebut, sehingga diperlukan experience, makanya di-assign lah dia di sana, dikasih job shadowing dengan apa karyawan yang lebih senior. Contohnya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian makanya kenapa dari ini kita bisa menghasilkan apa ya hasil yang baik dari proses yang baik, bahasanya kayak gitu. Jadi jangan berharap teman-teman itu mendapatkan sebuah pisang tanpa ada proses yang baik, bahasanya gitu. Walaupun sebenarnya saya tuh agak unik nih ya. Mungkin ini ya karena Asian bukan Asia Value ya. Eh, Asia Value yang bukan yang berbeda ya. Asia Value bukan yang orang ordal ya beda ya. Tapi ini Asia Value yang benar-benar saya pelajari tipe karakteristik perusahaan Jepang sama Eropa itu beda. Kalau Eropa, kalau saya di Game Love itu, kamu mau dapat pisang kayak apapun, sorry, kamu mau dapat pisang apapun, gimana caranya itu saya nggak mau tahu. Yang penting pisangnya bagus. Tetapi kalau di perusahaan Jepang itu, kamu harus kalau ingin mendapatkan pisang yang bagus, kamu harus menjalankan proses yang benar. Mulai dari misalnya kamu harus kolaborasi, kamu harus diskusi, dan kamu harus fight spirit untuk mendapatkan apa namanya target target yang ingin kamu capai. Sehingga di samping itu juga kamu pun harus respect dengan yang lain. Sehingga kamu akan mendapatkan pisang yang bagus. Contohnya kayak gitu, gitu. Contohnya kayak gitu, Pak, teman-teman. Makanya kenapa apa ya, baik itu riset dan proses itu sama-sama penting gitu kalau yang dilakukan. Nah, makanya kenapa salah satunya yang dilakukan adalah ini. Makanya kenapa value itu penting, komunikasi, kolaborasi, dan courage dan honest itu menjadi salah satu core value yang dimiliki oleh salah satu perusahaan yang ini. Ini contoh studinya teman-teman. Makanya kenapa apa ya paling penting adalah ngomongin tentang karir. Nah, kalau penerapan salah satu sampel penerapan MSDM yang kita lakukan adalah seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi nih, saya langsung baik lagi ya. Tadi kan sudah tahu ya, dari makro, prosesnya HRM-nya seperti apa, kemudian lari lagi ke apa tadi, case study, contoh gambaran singkatnya lah bahasanya. Makanya kok tadi saya nggak bisa jelas secara pelan-pelan nambah, takutnya teman-teman nanti nggak dapat secara utuh gambarannya. Kita langsung move ke sebenarnya untuk menjalankan seperti itu, eh, apa kualifikasi HRD ataupun HR dan HC qualification yang ya kualifikasi yang dibutuhkan gitu. Nah, kalau kalau melihat dari umumnya itu adalah salah satunya ada dua paling utama hard skill and soft skill. Jadi teman-teman harus punya pengetahuan yang mendalam tentang MSDM, kemudian kaitannya dengan analisa data, keterampilan organisasi dan lain-lain gitu ya. Kemudian soft skill-nya juga teman-teman harus miliki. Nah, kalau misalnya dilihat gitu ya, sebenarnya di levelnya S1 gitu ya, teman-teman itu sebenarnya sudah memiliki ini. Salah satunya di universitas sudah memiliki. Mungkin tinggal butuh semacam kayak praktikalnya seperti apa untuk memenuhi kebutuhan. Sebenarnya kalau teman-teman ingin tahu praktikalnya, teman-teman itu bisa lihat ya, salah satu adalah SKKNI MSDM itu untuk memenuhi kebutuhan kualifikasinya. Nah, kalau contohnya itu, sebentar ya, saya
Saya kasih contohnya ya. Salah satu mungkin nanti ini bisa apa ya di chat nanti ya. Eh, Kebutuhan kualifikasi MSDM gitu ya. Salah satu contohnya, bentar. Oke, MSDM 16 ini ya. Apa namanya? 16 kualifikasi, bentar. Jadi salah satunya teman-teman nanti ada 16 kompetensi dasar yang harus dimiliki bagi seorang HR. Jadi ada leveling mulai dari general sampai dengan level ini, level apa namanya? GM, General Manager. Nah, ini kemarin sempat mau saya buat tapi terlewatkan. Oke, ini harus ketemu dia akhirnya. Nah, kalau gambaran umumnya gini teman-teman. Jika teman-teman ingin ke mana? Ke HR ya. Kok belum buka ya? Oke, sudah terlihat belum? Belum ya? Belum terlihat, Pak. Belum ini. Iya, karena belum saya share. Oh iya. Oh, oke. Ternyata belum saya share makanya. Oh Nah, ini iya. dia. Sudah kelihatan belum? Sudah. Nah, ini salah satunya ya. Jadi umumnya kalau kita balik lagi ke tadi ya, mana ya? Ya, kan ini kan salah satu ya kompetensinya ya. Jadi kompetensi umumnya gitu ya. Kalau kita lihat di sini, salah satunya adalah kalau jadi staf MSDM, tuntutan di SKKNI itu sebenarnya cuma ini, menyusun menyusun apa uraian jabatan, melakukan administrasi jaminan sosial, melakukan administrasi pengupahan, sama melakukan administrasi penerapan kebijakan MSDM. Lah, lebih tepatnya adalah teman-teman itu apa namanya kayak menerapkan sesuai dengan aturan undang-undang tenaga kerja lah bahasanya kayak gitu. Jadi menerapkan kalau di dalamnya melakukan administrasi apa ketenaga kerjaan sampai dengan training, development sampai dengan rekrutmen gitu. Nah, sedangkan kalau di apa di supervisor, nah teman-teman salah satunya ini kompetensi yang dilakukan. Kemudian nanti supervisor yang lebih spesifik. Jadi kan ada nih jalur spesialis nih. Kalau teman-teman ini sebagai generalis ini, tapi kok spesialis sebagai apa namanya rekrutmen and selection ini. Jadi teman-teman harus bisa melakukan ini gitu. Nah, kalau teman-teman kok melihat detail kaitannya dengan kompetensinya, itu teman-teman bisa di-download tuh di SKK ini. Nanti saya share di sini ya, di grup chat ya, salah satunya. Nah, ini salah satunya adalah eh, kompetensi yang harus dimiliki oleh calon SDM ketika menduduki posisi jabatan. Kompetensi minimum bahasanya. Kita bukan ngomongin kompetensi maksimum ya, tapi kompetensi minimumnya ini gitu. Nah, nanti sampai dengan kalau udah sampai level paling apa ya, paling tinggi adalah General Manager. Nah, JM itu sampai kemana gitu. Nah, ini adalah level GM. Walaupun Mas pertanyaannya adalah kalau misal mengarah ke sini itu tuh gimana gitu ya. Ya teman-teman harus terjun gitu, terjun langsung ke lapangan gitu. Jadi ibarat belajar gitu. Jadi kalau misalnya pengen mau jadi manajer apa talent management, mau jadi manajer remunerasi gitu. Ini udah masuk ke dalam tahap spesialis. Nah, sebenarnya walaupun kalau di bahasanya adalah emang harus gitu, nggak harus gitu, nggak harus. Kayak saya gitu ya dulu saya hampir semuanya gitu ya. Sampai ke level yang apa GM pun saya pernah menerapkan gitu pernah apa sampai mendapatkan itu tapi untuk apa tetapi belum sampai menduduki jabatan tersebut gitu. Nah, kebetulan dilalahnya apa bahasa dilalahnya adalah ketika di di level kompetensi ini baru dapat tercerahkan ketika kuliah S2. Oh, ternyata yang saya ngawang-ngawang di awal ketika belajar itu ternyata pas di S2, oh jadi saya paham gitu. Apa namanya? Memang apa ya setara dengan S2 sih level GM itu sendiri gitu. Untuk bisa memahami apa makna dari apa namanya sebenarnya strategi itu turunnya gimana, kemudian gimana cara melakukan efektivitas organisasi gitu itu baru kerasa banget pas pas belajar di S2 sih teman-teman.
Tapi idealnya memang kerja dulu biar dapatin ngerasain praktikalnya, nanti baru cari ilmunya setelah bekerja gitu. Itu baru-baru bisa dapat apa ya ahanya gitu. Oh dulu yang saya hadapi itu seperti ini. Walaupun sebenarnya boleh juga apa kuliah langsung S2 pun itu boleh juga gitu. Cuman lebih banyak praktikalnya minimal setahun 2 tahun baru S2 itu baru baru bisa dapat ahanya teman-teman. Perbedaannya di situ sih. Oke, nah itu makanya kenapa apa ya kesetaraan leveling ini sangat berpengaruh terhadap pemahaman kompetensi yang dimiliki oleh karyawan sesuai dengan apa namanya kualifikasi yang dibutuhkan. Nah ini saya lewatkan saja, makanya kenapa kalau ini mirip ya seperti yang ini sebenarnya salah satunya adalah ya peran adaptif ini jadi salah satu yang paling utama gitu ya, karena Ha- apalagi gini ya teman-teman kalau kalau teman-teman perasaan ya misalnya contoh ya kalau saya apa ya kalau saya itu biasanya apalagi kalau di saya saat ini gitu ya tuntutan terhadap apa ya adaptif terhadap teknologi itu sangat tinggi sekali gitu ya makanya kenapa kemarin pun mungkin kalau di tempatnya teman-teman itu pasti nggak ada ini kayak bentar ya eh, di kita sampai pakai namanya Gemini misal slide slide 40 gitu ya. Please draft information gitu ya. Nah, sampai apa kita sekarang itu sangat terbantu sekali dengan ini. Dan misalnya kita mau menyusun strategi, kita dibantu oleh AI itu untuk melakukan drafting terhadap informasi gitu ya. Nah, dari informasi ini nanti kita bisa memilah sebenarnya, memilah informasi yang dibutuhkan. Makanya kenapa harus hati-hati dalam apa namanya menerapkan teknologi AI ini sendiri. Ketika teman-teman itu tidak kuat fondasinya dengan secara apa ya, secara harfiah itu cuma menelan mentah-mentah gitu ya, itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas akan pekerjaan yang teman-teman lakukan. Makanya kenapa penggunaan AI itu ya itu pasti akan dihadapi, tetapi yang perlu bijak adalah teman-teman harus mampu untuk memilah informasi yang teman-teman dapatkan melalui AI itu sendiri gitu. Nah, makanya kenapa kita apa namanya yang perlu kita lakukan adalah kita kalau bahasanya AI itu gini teman-teman, kalau bahasanya adalah kita harus bisa memahami teknologi itu secara efektif dan efisien gitu. Jangan sampai kita nanti apa ya menjadikan AI ini sebagai yang utama gitu. Tetap AI ini sebagai pembantu, sebagai tools yang membantu kita untuk mempercepat proses analisis gitu ya sekaligus juga membantu kita untuk melakukan eksekusi. Nah, itu kok biasa kita lakukan HR sekarang itu adalah yang kita lakukan adalah sebagai alat bantu untuk mempercepat eksekusi terhadap aktivitas yang kita lakukan. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini mungkin nggak terlalu banyak saya gambarkan karena karena apa ya lebih banyaknya di sini ya batasan sampai dengan HRM adalah di sini gitu ya. Kemudian kalau yang next selanjutnya adalah lebih kepada dinamika kelompok yang dihadapi oleh organisasi, terutama yang teman-teman akan rasakan. Teman-teman ini adalah generasi Z, gitu ya, di mana teman-teman pun harus paham eh, di tempat kalau misalnya 2022 baru join berarti kemungkinan 2025 2026 tahun depan ini sudah pada mulai bekerja gitu ya. Nah, teman-teman harus paham karakteristik generasi ya. Terutama saya ngerasain dulu ya. Sekarang pun saya ngerasain ya Allah generasi Z ini kok lemah lembut ya bahasanya kayak gitu. Dulu kalau dulu saya mungkin dirasain oleh generasi X sama generasi Y juga generasi baby boomer pun sama. Ini kok orang kok kayak apa generasi generasi Y banget sih gitu ya bahasanya kayak gitu. Kalau saya generasi Y ya kebetulan ya. Ini apa bahasanya ini kok pinginnya itu lompat-lompat gitu, pinginnya gurusak-gerusuk kayak bahasa kalau bisa disebutkan oleh para baby boomers sama generasi X gitu ya. Nah, kemudian saya ngerasakan apa yang dirasakan oleh generasi X sama generasi Y terhadap generasi Z. Kalau saya ngerasakan, kok saya kolaborasi, kok kebetulan saya tim bareng sama Bu Ina ya. Nah, Bu Ina itu salah satu founder dari ID gitu ya. Kita tuh ngerasain banget berhadapan kerja dengan generasi Z gitu, ngerasa bahwa, wih, ini kok baru dikasih kerjaan sedikit udah ngeluhnya kayak mau curhat satu RT katanya bahasanya kayak gitu. Nah, kebetulan kita menghadapi situasi itu juga. Makanya teman-teman
harus paham gitu ya, harus saling memahami dan respect juga terhadap generasi setiap generasi gitu ya. Kebetulan kalau baby boomers kayaknya udah jarang ya ketemu ya, kecuali kalau Mbak Rinda udah ketemu generasi baby boomers nggak di kampus? Ada nggak yang tahun 60-an yang udah profesor-profesor kali ya baby boomers Iya, sih? udah enggak sih kayaknya, Pak. Udah nggak ada ya. Oh ya, kalau yang di Saya baby kampus, boomer, Mas. Oh iya oh ya, ibu Bu. ibu. Oh, ada berarti, Pak. Saya kurang tahu Oh, tahun oh ya kelahiran makanya oh Ibu. ya kayaknya udah apa ya maksudnya ya itu jadi beda cara menghadapi jadi teman-teman harus punya strategi menghadapi para generasi ini jadi harus kalau dengan baby boomers tuh harus siap yes pak. Karena memang terdidik zaman mungkin zaman ini ya bu 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 An ya zaman apa namanya zaman ini ya orde lama ya bu orde Betul. baru pertransisi jadi memang kita harus sigap ya jadi kita harus punya empati juga dengan teman-teman apa dengan para generasi beda dengan generasi X gitu ya kalau generasi X itu apa ya oh loyalitasnya tinggi banget gitu sehingga memang mereka memandang kita itu harus benar-benar ini benar-benar apa namanya benar-benar baik nah itu seperti itu sih teman-teman nah Yang makanya paling kenapa hmm, yang paling membedakan ini, Mas. Kalau baby boomer itu lebih berkaitan dengan proses. Kalau betul anak sekarang sekali kan Bu hasil. Sehingga yang kadang-kadang betul terjadi perbedaan di situ. Iya. betul Bu ya saya ngadapi banget Bu ketika ngadapi presiden direktur saya dulu di Komatsu jadi ketika kamu itu jangan ugal-ugalan gitu walaupun hasilnya bagus jangan ugal-ugalan Bu. Ternyata memang ya itu benar Bu apa kita tuh harus harus perhatikan SOP-nya gitu benar-benar mereka sangat rigid banget gitu yang saya hadapi ya gitu. Walaupun sebenarnya maksudnya baik gitu ya generasi generasi Y itu pengen inovasi segera secepat mungkin gitu ya. Tapi harus apa ya dikomunikasikan secara baik terhadap para generasi baby boomers gitu agar mereka tidak salah paham gitu. Itu sih yang sering gap terjadi tuh gitu. Jadi yang baby boomers maunya ini, sedangkan yang generasi Y maunya ini, tapi nggak matching gitu. Jadi ada miss bahasanya adalah ada barriernya adalah hambatannya adalah komunikasi. Makanya kenapa teman-teman harus, terutama teman-teman di generasi Z gitu ya, terutama teman-teman sekarang itu harus paham gitu ya, dari karakteristik dari masing-masing. Karena memang karakteristiknya saya akuin sih generasi Z tuh pinter gitu ya, pinter dan mereka sangat adaptif teknologi itu cepet banget deh. Dan saya akuin saya banyak belajar dari teman-teman apa namanya dari teman-teman di generasi Z gitu ya, terutama yang di tempat saya sekarang gitu dan mereka sangat cepat banget ketika apa namanya ketika melakukan sesuatu gitu dan hasilnya menurut saya bagus cuman yang jadi challenge-nya dari mereka adalah lebih kayak resiliensi terhadap perubahan itu yang paling terjadi gitu karena apa ya karena merasa bahwa ya kenapa akhirnya mental health di di organisasi saat ini menjadi top 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 apa ya top trading di Indonesia ya karena memang itu karakteristik mungkin karena faktor ya kalau bahasa psikologinya adalah faktor perkembangan pada eranya itu berbeda dengan fase perkembangan pada era generasi X ataupun Y ataupun generasi baby boomers itu sangat berpengaruh gitu. Nah makanya kenapa kita perlu HR perlu strategi agar memastikan bahwa potensi-potensi di setiap generasi itu yang baik itu diambil gitu ya bisa dioptimalkan sehingga kemudian yang kekurangan lag-nya itu kita bantu untuk fasilitasi agar tidak terjadi yang tadi faktor pertama miskomunikasi gitu karena sering terjadi faktor yang terjadi konflik di organisasi itu adalah karena faktor komunikasi itu sampai sekarang saya ngerasain apalagi di organisasi sekarang itu karakteristiknya adalah eh, X X sama Y sama Z. Problem yang terjadi adalah antara X sama Z. Jadi generasi Y itu kayak ibarat kayak kita tuh di tengah-tengah. Nah, contohnya nih ya, teman-teman kalau bisa lihat, kalau dilihat ya, nah ini nih, contohnya di sini gitu ya, teman-teman bisa lihat ya, nih, kalau tahun 80-an. Nah, sebenarnya memasak kayaknya.
Nah, matang ini. Ya, Oh, kok tahu kalau angkatan 90-an itu ya bener nih. Udah. Enggak. Langsung dimasukin ke nasinya gitu, Kak. ya ya contohnya kayak gitulah gambarannya teman-teman. Dan itu realitanya memang seperti itu yang terjadi gitu ya. Ya kecenderungannya kalau yang 90 yes man gitu. Kalau misalnya pokoknya apa kalau yang ini adalah ya terima dulu terus nanti baru baru jalanin. Kalau yang generasi yang selanjutnya, walaupun sebenarnya itu umumnya seperti itu, tapi mungkin di antara kita semuanya mungkin tidak seperti itu ya, mungkin ada juga gitu. Tapi kebanyakan umumnya seperti itu. Nah, makanya kesimpulan yang bisa diambil adalah ya ya, dalam dalam proses penerapan MSDM ini sendiri gitu ya, bagaimana kita itu harus paham gitu ya teman-teman ya, terutama kaitannya dengan prinsip-prinsip dan memahami perilaku SDM, terutama ketika kita akan melakukan proses intervensi gitu ya. Karena kenapa? Ketika kita bisa paham knowledge ilmunya tersebut secara tidak langsung, itu akan memudahkan kita dalam menjalankan aktivitas MSDM di dalam organisasi gitu. Nah, kemudian penting juga bahwa apa namanya dengan memahami apa ya dinamika baik itu dalam individu, kelompok dan organisasi, kita itu akan lebih efektif dalam menyusun strateginya gitu. Jadi kalau bahasanya adalah ini teman-teman, biasanya kalau saya itu suka ditanya lebih penting eksekusi apa planning? Oh, ini bukan ngomongin tentang ini ya, yang lain. Yang paling penting adalah pertama planningnya dulu gitu. Jangan sampai kalian melakukan eksekusi tanpa ada planning. Kelamaan Pak, gak ada planningnya. Iya benar kelamaan. Tapi yang terjadi adalah kalau itu tidak berhasil, setidaknya teman-teman punya acuan untuk melakukan proses evaluasi. Nah, tetapi kalau itu apa berhasil secara tidak langsung, itu kita berarti bisa apa ya lebih mudah untuk melakukan proses improvement ke depannya. Beda kalau misalnya apa namanya bahasanya udah langsung aja dulu. Jadi kemungkinan besar untuk yang namanya apa ya repetisi atau pengulangan itu akan kecenderungan lebih besar gitu. Bahasanya adalah kayak gini. Mau apa kalau mau eksekusi gitu ya tanpa ada perencanaan, yang terjadi adalah kita nggak tahu arahnya mau kemana. Iya, kalau misalnya arahnya benar, kalau arahnya salah, berarti kan secara nggak langsung kita akan mengulangi kesalahan berulang-ulang. Nah, lah lebih ke arah ke situ sih teman-teman. Nah, itu sih kemudian itu yang apa di samping itu juga kalau di bahasa tadi ya, kita harus juga mampu terhadap apa namanya teknologi, informasi dan apapun itu, adaptif itu menjadi utama, agility itu menjadi utama, tapi yang paling penting adalah resilience terhadap perubahan. Karena kalau resisten tanpa resilience itu ibarat gimana kamu mau bisa survive seperti COVID-19 dulu gitu ya. Tapi yang paling penting adalah yakinlah bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling adaptif terhadap perubahan. Sehingga jangan salah, jangan baper gitu ya ketika teman-teman menghadapi situasi pressing atau tekanan yang cukup tinggi ketika teman-teman nanti bekerja. Pastinya teman-teman akan mampu beradaptasi tentunya seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting adalah tentunya dibutuhkan fleksibilitas ya. Kalau saya nyebutnya adalah fleksibilitas dalam bekerja gitu. Karena dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Apalagi kebijakan Trump itu sangat berpengaruh sekali secara global gitu ya. Karena berdasarkan analisa ke depan gitu ya, kemungkinan akan banyak sekali perubahan dalam berbagai sektor ya, terutama baik itu di sektor manufacturing, IT dan apapun itu. Makanya kenapa teman-teman harus mampu fleksibel gitu ya untuk nentuin kira-kira strategi apa yang tepat untuk menjalankan aktivitas MSDM ke depan. Oke, saya singkatnya gitu aja sih, Mbak Rinda. Sambil nanti kayak enaknya diskusi aja gitu ya, biar nanti kita bisa diskusi nih lebih jauh terhadap apa sih yang ingin teman-teman ketahui dari practical MSDM itu sendiri. Oke, Thank you semuanya. terima kasih banyak Pak Fajar. Silahkan mungkin mau minum dulu Pak. Dan dia Ya. sudah
panjang sekali teman-teman ya dari pertama sampai dengan di ini ada kesimpulannya juga. Nah, monggo teman-teman selanjutnya masuk ke dalam sesi diskusi. Silakan langsung raise hand saja mungkin bagi cukup dua penanya dari teman-teman ya. Satu Nisa, satu lagi. Oke, Kaila. Wah, banyak sekali. Ada empat, Pak. Apakah Bapak berkenan, Banyak Pak? ya. Ada empat, ya. Boleh, nggak apa-apa. Boleh, Ha. nggak apa-apa ya. Oke, Sambil baik. saya ini buat notepad-nya, pertanyaan biar nggak lupa. Oke, baik ya. Ada empat ya. Ada Nisa, Kaila, Muhammad Mawan, sama Rifan. Ya, silakan dari Nisa dulu. Ya, baik Ibu, terima kasih. Hmm. Sebelum Bapak atas penjelasannya, izin bertanya, Bapak terkait HR evolution gitu tadi, kan ada 4 tahapan ya Pak. Nah, itu tuh sebenarnya dari sudut pandangnya siapa sih? Maksudnya, apakah dari sudut pandang pelamar atau perusahaan gitu? Kalau misalkan dari sudut pandang pelamar itu kan berarti ketika kita melamar sebuah pekerjaan, sebuah posisi HR gitu, kita akan melewati tahapan-tahapan tersebut kah gitu ketika walaupun si perusahaan itu sudah berada di eh, sudah HR itu sudah berada di tahap yang keempat misalnya gitu. Dan jadi itu berdasarkan sudut pandang siapa begitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Nisa. Oh, maksudnya empat tahapan yang kuadran empat tadi itu ya. HR Evolution Em, inikah yang dimaksud? eh, yang eh, yang slide berikutnya Ibu. Oh, ini. Oh ya. Ya. Oke, Oke, baik. ini siapa siapa namanya? Nisa. Nisa. Oke. Ya, baik. Ini Mau mau satu-satu atau langsung? monggo Pak, seperti apa Pak? Apakah mau langsung barangkali ada yang sama atau nanti Oke. bisa atau mau satu-satu Pak? Ya, satu-satu dulu ya. Nisa, Oh, satu. Ya. poin yang pertama kaitannya dengan jadi gini, kalau ngomongin tentang perspektifnya recruiter itu berbeda ya. Yang saya jelaskan ini adalah roles peran dari HR, terutama ketika teman-teman bekerja di apa namanya di sebagai peran sebagai HR di perusahaan gitu ya. Di mana perannya adalah salah satunya adalah teman-teman itu harus punya kapasitas sebagai administrasi expert, kemudian punya kapasitas sebagai employee champion, kemudian punya kapasitas sebagai change agent, dan terakhir adalah sebagai strategic partner. Nah, walaupun porsinya bisa jadi lebih dominan di area administrasi expert dibandingkan dengan employee champion maupun change agent maupun strategi partner. Makanya kenapa ada kayak gambar warna biru-biru ini, birunya nih lebih dominan, Pak, biru mudanya ini lebih dominan yang mana gitu, bahasanya seperti itu. Nah, kalau yang dimaksud dengan yang tadi, bagaimana dengan perspektifnya si apa si calon karyawan gitu ya ketika ingin apply di posisi HR sama. Jadi ada namanya proses rekrutmen. Jadi kalau proses rekrutmen itu kalau bisa itu adalah cukup di dalam area ini saja, di dalam area warna cuman ini apa warna ini ya biar gampang ya. Cuman area ini saja. Nah, di area apa rekrutmen ini sendiri itu di zoom in itu maksudnya di breakdown di dalamnya itu ada aktivitas macam-macam, mulai dari sourcing. Nah, sourcing itu adalah mencari tempat lowongan kerja yang relevan, misalnya lewat Glints, lewat LinkedIn, lewat mana. Itu aktivitas rekrutmennya. Setelah rekrutmen, nanti dibuat aktivitas tahap satu, seleksi administrasi, yang kedua adalah interview dengan HR, interview dengan user, tes psikologi, terus interview dengan BOD, sampai medical check up, offering, dan akhirnya tanda tangan agreement. Nah, ketika tanda tangan agreement, maka karyawan itu akan di secara efektif tanggal berapa akan masuk. Nah, setelah akan masuk, maka akan ada namanya induction. Induction itu ibarat masa orientasi karyawan yang akan masuk selama bisa jadi tergantung organisasi masing-masing. Bisa seminggu, 3 bulan. Kalau di tempat saya buatnya masa orientasi adalah 3 bulan. Nah, setelah itu akan dievaluasi apakah akan diangkat menjadi karyawan permanen atau ditambah kontraknya lagi atau diputus berdasarkan evaluasi. Nah, itu adalah scope of activity dari recruitment and selection. Cukup jelas Mbak Kalia? Mbak Sifri kali ya tadi, ya? Nisa, Mbak Nisa? gimana Nisa? Cukup Ya, terjawab? ya Ya, baik. Terima kasih. Oke, oke. Terima kasih Nisa. siap. Nah,
Selanjutnya Pak ada Kaila Alif ya. Halo Kaila. Halo, Assalamualaikum. Sebelumnya terima Waalaikumsalam. kasih untuk kesempatan bertanyanya dan terima kasih pada Pak Fajar atas materinya yang sangat insightful. Izin bertanya Bapak, mungkin di sini saya ada dua pertanyaan. Oh ya, sebelum perkenalkan nama saya Kaila Naif Alifia dari MSDM kelas C. Untuk pertanyaan pertama itu lebih kepada siapa saja sih Pak yang terlibat gitu dalam proses untuk ibaratnya kayak mengefektifkan sistem manajemen yang ada di suatu organisasi ataupun perusahaan. Apakah kayak tanda kutip kayak cuma HR doang ataukah dari peran-peran lain juga turut terlibat? Kalau misalnya ada dari peran lain turut terlibat itu biasanya siapa saja seperti itu. Kemudian yang kedua itu lebih ke soal job analysis Bapak. Kan kalau Hmm. job analysis itu tuh yang saya tahu tuh lebih ke perbedaan mencari kesenjangan gitu ya antara kondisi saat ini atau current state dengan kondisi yang diinginkan gitu. Nah, itu tuh apakah ada formula tertentu ataupun ada framework tertentu untuk menentukan gap analysis ini gitu, Bapak? Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima Oke, kasih. wah, ini Mbak Mbak Kalia nih ini nih kayaknya udah explore dalam nih. Gimana? Oke, yes, oke. Tadi ya saya bilang ya, bagaimana agar memastikan HRM ini tetap berjalan secara efektif. Paling penting, yang paling utama adalah itu si levelnya ataupun top manajemennya harus terlibat dalam aktivitas HRM. Jadi yang paling utama itu karena mereka itu adalah sebagai penggeraknya. Jadi saya bilang tadi ya, HR itu bukan Superman ya bahasanya semuanya itu dikerjain gitu ya. Kita harus melibatkan seluruh karyawan gitu ya. Yang paling utama, yang pertama adalah para board of director atau top manajemennya, yang paling level tertinggi yang mengelola organisasi itu. Karena kalau misalnya mereka tidak aware dengan aktivitas HRM, yang terjadi adalah ya tidak akan menjadi prioritas bagi apa aktivitas di organisasi tersebut. Kecenderungannya nanti ketika ada problem kaitannya dengan HR itu mereka akan abai. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, di samping itu juga kita tadi ya sebagai makanya kita harus perlu yang saya bilang tadi ya sebagai employee champion ya. Jadi kita harus melibatkan ibarat menduplikasikan knowledge HR itu kepada pimpinan-pimpinan di level bawahnya. Misalnya kayak level GM, level apa namanya, level supervisor. Mereka harus diberikan knowledge mengenai HR itu sendiri. Karena secara tidak langsung eh, mereka kan pasti punya subordinate ya, ya Mbak ini ya Mbak Kalia ya. Di mana kita nggak day to days itu akan melakukan proses one on one atau counseling dengan subordinate-nya. Tahap pertama yang akan mereka hadapi adalah ibarat klien apa ya bahasanya kalau bahasa kayak dokter ya dokter yang akan dihadapi adalah atasannya terlebih dahulu baru ketemu dengan kita. Makanya kenapa para manajer, para supervisor ataupun para foreman harus dibekali knowledge kalau bahasanya kalau di Astra itu HR for non HR bahasa kayak gitu. Kita membekali knowledge itu kepada mereka. Ketika mereka itu kalau bahasanya adalah balik lagi nih ya, lari ke job analysis ya, salah satu roles dari level struktural adalah bagaimana mereka melakukan people development terhadap timnya mereka. Makanya kenapa secara tidak langsung mereka harus punya knowledge, HR harus memberikan guidance, memberikan semacam policy, SOP dalam pengelolaan SDM di level unit. Nah, itu paling penting. Nah, kemudian yang kedua kaitannya dengan job analysis gitu ya. Jadi banyak pakai frameworknya, teman-teman bisa pakai Hay method atau pakai Tower Boston untuk melakukan proses job analysis. Di mana kalau di job analysis tentunya kan nanti ada aspek-aspek yang diukur ya, mulai dari aspek apa namanya kaitannya dengan roles dan lain-lain. Nah, itu ada frameworknya sendiri bisa teman-teman gunakan gitu. Jadi kalau saya dulu eh, pakainya adalah pakai Hay method gitu ya. Nanti Mbak Kalia bisa search dulu ya. Sebenarnya Hay method untuk melakukan proses job analysis itu Mbak ini ya Kalia apa gitu. Nah itu bisa dilakukan seperti itu gitu.
untuk melihat kemudian untuk melihat gap gap sebenarnya eh, idealnya ada dua nih sebenarnya kalau ngomongin tentang job analysis nih ya. Kita ada namanya job design gitu ya. Bahasanya ada ada job design sama job analysis. Job design itu berdasarkan yang namanya business process mapping. Kemudian kita nanti langsung udah secara tidak langsung udah menyusun job analisis apa prosesnya bagaimana. Sedangkan job analysis adalah ketika karyawan itu akan menduduki jabatan tersebut, gitu ya, kita akan lihat apakah masih cukup relevan apa tidak dengan posisi jabatan yang akan terjadi di future plan ke depannya. Lebih ke arah seperti itu sih, Mbak Kal ya. Jadi bisa pakai wawancara dan lain-lain. Oh, nggih Bapak. Berarti bisa menggunakan wawancara ataupun metode yang lainnya juga gitu ya, Pak? Yes, ya. Jadi kalau kalau saya yang lakukan biasanya adalah saya pakai job design dulu, pakai berdasarkan bisnis proses mapping ya. Nanti dari bisnis proses mapping itu kan ketahuan tuh ini kalau posisi jabatan rekrutmen itu tuh apa gitu. Mulainya oh dari bisnis proses mappingnya dia tuh rekrutmen itu mulai dari misalnya melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan rekrutmen plan. Kemudian yang kedua melakukan aktivitas apa. Nah itu salah satu aktivitas flow prosesnya aktivitas rekrutmen. Mulai tadi saya bilang tadi ya mulai yang tadi pas menjelaskan ke Nisa itu ya itu adalah flow bisnis proses yang dijalankan oleh seorang rekrutmen. Nah, kemudian seiring dengan berjalan waktu, itu ternyata ada kebutuhan organisasi yang sifatnya kayak semacam, oh ya, besok sudah tidak hanya rekrutmen saja yang kamu lakukan, tapi bagaimana kamu pun harus mampu untuk melakukan proses talent manajemennya. Nah, jadi berarti kan ada secara tidak langsung eh, ada tambahan nih, memastikan bahwa si employee itu bisa menduduki jabatan tertentu gitu. Nah, makanya kenapa ditambah lagi di bawahnya. Nah, itu proses job analisis itu adalah dilakukan pada saat itu dengan cara salah satunya adalah wawancara dengan existing. Kemudian ketika existingnya ada, terus ini existing ini terus ada gap nih. Nah, ini ke depannya kayak apa? Nah, itu baru gapnya itu bisa dianalisisnya di sana. Gitu sih bakal lihat. Oh, nggih, siap. Terima kasih Bapak sangat menjawab. Ya, Oke, terima kasih Kayla. Selanjutnya Muhammad Mawan. Halo. Halo, Oke, terima, ya. baik. silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Saya Muhammad Rafli Maungsana, dipanggil Rafli saja. Saya ingin bertanya mengenai masih tentang kuadran peran role HR ya. Hmm. Saya ingin tahu apakah ada konflik antara peran HR sebagai employee champion yang fokus pada kesejahteraan karyawan dan strategi partner yang fokus pada tujuan bisnis. Nah, bagaimana cara HR bertindak langkah selanjutnya HR itu gimana? Lalu, pertanyaan kedua adalah, sebagaimana augmentasi AI sudah mengglobal, tentu saja ini bakal berpengaruh terhadap perannya si HR ya. Nah, apa saja perubahannya? Dan saya ingin tahu bagaimana HR menggunakan teknologi ataupun AI dalam menunjang kinerjanya, maupun itu dalam rekrutmen seleksi ataupun dalam evaluasi kinerja. Dan apa sih kekurangannya dibandingkan eh, memakai human judgment aja ketika kita pakai machine learning. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, thank you, Mas Raffi ya. Ya, yang tadi pertama adalah apakah ada tumpang tindih antara strategic partner and champion gitu ya. Itu pertanyaan yang pertama ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, sebenarnya tidak ada Mas. Seharusnya tidak ada gitu ya. Yang dimaksud dengan tumpang tindih apa gitu kan? Karena fungsi employer champion adalah bagaimana kembali lagi ya kepada definisinya ya, bagaimana HR itu berperan dalam mengukur serta meningkatkan kualitas manajerial tim ya, terutama untuk mengoptimalisasi terhadap performance dan quality gitu ya. Dan itu impact-nya terhadap kesejahteraan ya. Kesejahteraan itu dalam artian terkait dengan rewards and management pun itu dilakukan di sana gitu. Nah, sedangkan strategic partner itu adalah seharusnya makin meningkatnya kebutuhan organisasi, maka si HR itu punya peran dalam artian memastikan bahwa ibarat gini, kalau perusahaan itu tumbuh tumbuh berkembang dan makin sukses, maka secara tidak langsung bahwa employee-nya pun itu makin kompetitif dan makin produktif kan. Nah, impact-nya adalah tentunya ke dalam
performance mereka gitu ya. Nah, itu yang paling 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 korelasinya seperti itu gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya HR itu tidak mampu untuk menjelaskan proses peran dia sebagai strategic partner, maka secara tidak langsung itu representatif terhadap employee championnya juga gitu. Jadi secara tidak langsung misalnya performance organisasinya pun tidak begitu bagus gitu. Nah, itu secara nggak langsung berdampak pada aktivitas di employee championnya juga. Gitu sih Mas Rafli. Jadi Mas semuanya itu saling berkorelasi. Jadi tidak tidak saling tumpang tindih. Malah itu semuanya adalah saling berkolerasi ya. Jadi bagaimana peran ini berperan saling berkorelasi, tidak saling tumpang tindih itu tidak, tapi punya efektivitasnya itu saling berkorelasi. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua kaitannya dengan penerapan teknologi terutama generatif AI atau lain. Eh, Kecenderungannya judgement manusia itu punya limitasi ya, dalam artian limitasinya adalah eh, dengan adanya basis data atau basis evidence base gitu ya, itu akan sangat memudahkan bagi kita, terutama kalau bahasanya kalau kita nyebut sebagai people analytic ya, kita untuk mengambil decision making. Tetap walaupun sebenarnya tidak semuanya itu adalah dipegang oleh teknologi. Teknologi itu hanya sebagai fasilitas yang membantu kita untuk menggambarkan informasi mengenai apa yang terjadi. Kalau yang paling implementasi paling sederhana adalah sebentar ya, saya tuh ada nggak bisa ngeluarin di sini sih karena itu konfidensial gitu ya. Kita pakai tools yang namanya Monday.com gitu ya. Monday.com ini itu salah satu tools untuk mengukur performance bagi para engineer kita gitu ya. Salah satunya adalah kita bisa nge-tracking nih, mulai dari planning gitu, kita nyusun, misalnya kita punya project A, project B, project C, project D gitu ya. Project A, Project B, Project D itu di breakdown, di listing aktivitasnya itu ngapain aja, mulai dari persiapan, persiapan menyusun proposal, kemudian sampai dengan aktivitas trial error, dan itu sampai dibuat kayak kok teman-teman tahu Gantt chart gitu ya. Gantt chart itu kayak semacam estimasi waktunya berapa lama, kemudian estimasi aktivitasnya, outputnya apa, bagaimana, dan itu harus dilakukan oleh tim engineering. Nah, semua aktivitas pekerjaannya itu dilakukan di sana. Sehingga tujuannya adalah dokumentasi informasi itu menjadi lebih jelas gitu ya. Karena ada informasinya, kemudian itu akan memudahkan bagi kita untuk melakukan proses namanya stratifikasi data. Nah, dengan cara stratifikasi data ini sendiri itu membantu HR terutama untuk melakukan proses analisa. Nanti kita bisa bisa buat bisa buat melihat ya bagaimana kondisi performa selama setahun gitu. Kita bisa monitoring tuh. Terus kemudian loh ini kok ada aktivitas kok delay ini kenapa gitu. Ini ada lacking problemnya itu di mana, yang menjadi penghambatnya itu siapa. Nah, itu akan memudahkan bagi kita dalam proses decision making. Nah, pertanyaannya tadi kan apakah itu akan eh, di eh, akan secara automatically selalu dikerjakan oleh AI? Tidak, tetap perannya perannya manusia itu tetap ada sebagai decision making untuk pengambilan keputusan, melakukan proses pemilahan apakah informasi ini cukup relevan atau tidak, atau memperbaiki terhadap proses data yang sudah disusun oleh machine learning itu sendiri. Gitu sih, Mas Rafli. Gitu. Karena tentunya nggak mungkin kita tuh, saya bilang tadi ya, kita jangan sampai menelan mentah-mentah informasi dalam penggunaan teknologi itu sendiri gitu. Makanya kita harus punya fondasi basic knowledge-nya terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses eksekusi terhadap penggunaan teknologi itu sendiri. Itu sih, Mas. Cukup jelas nggak kira-kira, Mas Rafli? Cukup jelas, Pak. Ya, jadi hati-hati dalam penggunaan teknologi ya. Bisa jadi nanti terjadi apa bahasanya, kalau bahasanya bias informasi. Nah, itu makanya harus hati-hati. Makanya yang paling penting adalah ketika teman-teman ingin menggunakan people analytic dengan machine learning, teman-teman harus pastikan datanya itu clear. Kalau belajar statistik itu ini ya, clearance datanya itu harus jelas. Kalau di psikologi ini datanya ini valid atau enggak, reliabilitasnya gimana. Nah, lebih ke arah ke situ.
Oke, semoga menjawab Mas Raffi. Ya, terima kasih Pak Fajar. Ini yang terakhir ada Rifan Suratman. Halo Rifan. Halo Bu, Oke, ya silakan. ya terima kasih atas kesempatannya. Pak Fajar, izin bertanya, ya. Tadi sempat dijelaskan gitu bagaimana memanage seorang Gen Z, Pak. Gitu. Nah, yang saya temukan gitu orang-orang segenerasi dengan saya itu kebanyakan baperan sekali, Pak. Dikasih kritik, padahal kritiknya itu kritik tentang ide, tentang keputusan dia gitu, bukan kritik personal, Pak. Tapi mereka tuh malah nganggapnya sebagai personal gitu. Nah, bagaimana kita memanage orang seperti itu, Pak? Kayak mengendalikan orang seperti itu biar nggak seperti itu lagi dan untuk kinerjanya lebih tinggi lagi gitu, Pak. Nah, itu pertanyaan pertama, Pak. Saya izin Tadi tanya dua ya, mohon Pak. maaf, keputus tadi apa? Yang generasi Z apa generasi Y tadi? Mohon maaf. Ya, generasi Z, generasi saya, Pak. Oh gitu. Ya ya ya. Itu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, itu ini sedikit personal tentang Bapak sih, Pak. Di titik apa sih Bapak melanjutkan pendidikannya ke MBA gitu, Pak? Kok bisa gitu? Dari SPSI terpikir untuk melanjutkan ke Magister Business Administration gitu. Seperti itu, Pak. Terima Ya kasih. ya ya. Ya ya ya. Thank you Mas Rifan. Yang pertama kaitannya dengan strategi tadi ya, biar nggak baperan ya tadi untuk generasi Z gitu ya, ketika menerima kritik masukan dan sebenarnya untuk pembangunan. Ya, sebenarnya eh, ya kalau dari pengalaman yang dilakukan adalah eh, ya kita harus ngambil angle-nya secara tepat gitu ya untuk sebenarnya apakah teman-teman itu memberikan masukan itu dengan cara menyudutkan atau tidak. Nah, itu juga how to-nya itu sangat berpengaruh sekali gitu ya. Apalagi saya bilang tadi ya, kita harus tahu karakteristik ya. Kalau bahasanya kebetulannya di lalahnya itu HR itu dibekali saat mereka masuk itu kan kita tahu nih personalitinya mereka itu gimana itu ya. Ini orangnya dominan atau orangnya kalau bahasanya kalau di EC itu ini orangnya lebih dominan atau lebih suka apa apa lebih suka jadi influencer atau bisa lebih cenderungannya lebih kayak apa rigid dan lain-lain gitu. Nah ini tergantung dari strategi komunikasinya ke yang bersangkutan gitu. Karena bisa jadi gitu ya, mungkin momentumnya tidak tepat gitu ya, cara menyampaikannya gitu ya. Walaupun sebenarnya saya sempat kan saya tahu mereka tuh tidak suka ketika diomongin dalam forum gitu ya. Salah satunya ya yang saya pahami karakteristik sehingga memang akhirnya mengambil momentum di mana kita coba untuk mencari win-win solution, terutama pada saat proses one on one. Kita biasanya mulai dari refleksi dulu kalau bahasanya self coaching itu yang perlu dipelajarin adalah bagaimana membangun awareness terhadap orang tersebut untuk sadar ya. Itu kalau di belajar intervensi psikologi kan kayak gitu. Awareness dulu gitu. Kalau nggak aware gimana orang itu mau berubah gitu. Aware dulu terhadap kekurangan dan situasinya. Nah, yang kita intervensi tahapan itu adalah aware, tahu misalnya problemnya apa, masalahnya apa. Nah, ketika sudah aware, yang kita lakukan intervensi yang kedua adalah baru kita masuk ke dalam tahap eh, mana sih yang menurutmu itu ideal dan baik gitu. Nah, pada saat di situ kita baru bisa tuh memasukkan misalnya teman-teman kok punya suggestion terhadap apapun, menunggu sampai karya apa ya orang tersebut ataupun individu tersebut itu sadar terhadap kekurangan ataupun ke apa yang perlu yang dia sadari itu tidak baik buat orang lain. Nah, itu yang perlu diperhatikan si Rival gitu. Karena memang ya itu saya bilang tadi penting seorang HR itu paham tentang coaching and counseling gitu ya. Karena ini akan sangat membantu kita terutama untuk masuk ataupun buy in di dalam apa ya melakukan intervensi terhadap individu itu sendiri gitu. Nah, itu sih Mas Ivan. Karena eh, memang agak beda ya treatment antara kelompok sama individu gitu. Sangat susah kalau kita harus memastikan bagaimana intervensi itu bisa dilakukan gitu ya. Walaupun sebenarnya kita bisa sih dengan cara komunikasi, tapi kecenderungannya para generasi Z ini kan senangnya kan berkelompok ya, dengan peer grupnya kalau misalnya dalam situasi ruang kerja itu saya hadapi sekali itu saat ini gitu ya.
wah kalau misal udah satu ngomong A, yang lainnya langsung terdengar kemana-mana gitu kan. Ini senang, apalagi kalau saya tidak menyebutkan gender ya, baik lelaki dan perempuan sama saja menurut saya. Tapi bedanya level level tweetnya itu lebih banyak di perempuan memang. Tapi kalau di laki-laki itu apa namanya kecenderungannya memang kalau di kami mungkin nggak dapat dilalahnya tipe orang-orangnya yang di engineer itu jarang pengen gaul beda dengan kecenderungan karakteristik di tempat kami kok wanitanya tuh suka gaul, suka mencari peer groupnya gitu. Nah itu yang memang yang kita lakukan adalah intervensinya adalah ya pertama kita coba untuk cari mana sih influencer paling kuat di sini gitu ya. Yang kita one on one-in dulu influencernya, nanti baru masuk ke aspek individunya masing-masing. Itu sih Mas Rivan. Terus kemudian yang kedua kaitannya dengan titik mana kok tiba-tiba dari MBA. Sebenarnya saya jujur ya, awalnya itu saya tuh memang mau ngambil profesi psikolog gitu ya, dilalanya. Tapi nggak tahu kenapa gitu ya, tiba-tiba ya ngobrol sama istri gitu ya. Kayaknya kok nggak cocok gitu jadi psikolog. Katanya udah ya ngambil yang lain aja ya. Katanya suruh ngambil MBA, tapi ternyata ya ada hikmahnya juga gitu ketika ngambil MBA. Oh ini justru selama ini saya belajar itu ini toh, karena memang lebih banyak di aktivitas di organization development ya gitu kan. Eh, Dilalahnya itu yang membentuk saya dulu itu eh, pada saat TKM total dapat Deming Prize pertama kali di Indonesia gitu ya. Nah, ternyata itu pas ngambil ngambil apa MSDM di MBA-nya UGM gitu, dilalahnya ini yang kemarin yang saya pelajari dulu itu ternyata ini semua gitu, baru dapat pencerahannya di situ gitu. Nah, makanya saya bilang ini depend on kebutuhannya teman-teman ya, baik itu profesi maupun apapun itu ya kembali lagi sebenarnya teman-teman mau mau nyari apa gitu. Kebetulan ya kebetulan saya tuh memang mencarinya itu gitu karena pengen memahami dan mendalami itu. Walaupun sebenarnya saya juga punya punya planning yang ngambil profesi, mumpung ini bisa ngambil profesi mau ngambil profesi juga nih kayaknya ke depannya biar bisa prakteknya lebih valid lagi walaupun sebenarnya sudah punya apa basic knowledge-nya tinggal validasi ulang lagi aja gitu sih Mas Rifan. Oke Pak, makasih Pak. Oh ya, Oke. satu lagi Pak, izin Pak. Relevansi tentang MBA terhadap pekerjaan Bapak sekarang itu lebih banyak di mana nih? SPSI-nya kah atau MBA-nya? Dua-duanya sama Mas Rifan, sama-sama ada. Jadi Sama. kalau dari segi technical, technical interventionnya, saya di SPSI-nya banyak berperan, terutama kaitannya dengan intervensi psikologinya. Nah, sedangkan kalau MBA-nya itu lebih kepada pemenuhan kebutuhan organisasinya. Jadi di level strategic partnernya, jadi saya lebih paham tentang gimana kinerja itu diukur berdasarkan performance laporan keuangan, terus gimana saya bisa memahami faktor eksternal yang berpengaruh terhadap organisasi tersebut. Gitu sih Mas Rifan. Jadi karena perannya sebagai manajer, jadi ya cukup relevan dengan itu gitu. Ketika berperan sebagai as a manager bisnis partnernya gitu ya. Sedangkan untuk ketika melakukan eksekusi terhadap intervensi baik di sistem kelompok maupun individu, yang jadi saya pertimbangkan adalah intervensi ke SDM-nya itu sendiri gitu. Karena dengan bekal knowledge di psikologi itu sendiri itu sangat memudahkan saya untuk bisa paham itu gitu. Beda kalau misalnya memang dari awal saya manajemen mungkin saya nggak punya gambaran itu gimana proses kompetensi itu terukur, kemudian gimana proses training modifikasi perilaku itu perlu dilakukan, kemudian bagaimana saya pengambilan keputusan terhadap pengelolaan data, baik itu survei maupun lain-lainnya. Gitu sih Mas Iwan. Baik Pak, sangat terjawab sekali. Terima kasih Pak. Baik. Baik, terima kasih kembali Mas Rifan. Semangat merencanakan ya, bisa satu apa. Iya betul, betul sekali. Ya, ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Fajar untuk sesinya pada hari ini. Terus tadi juga sudah banyak sekali teman-teman yang berdiskusi. Kemudian ini kita sampai di akhir sesi. Sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini, mungkin kita akan foto bersama gitu. Silahkan teman-teman, monggo untuk bersiap dan juga on cam. Begitu. Oh iya, untuk buaan izin untuk keluar duluan Pak Fajar karena ada acara saudara yang menikah gitu. Halo Bu Dewi, wah sudah siap ini untuk Bu Dewi ya. Halo, Oke, makasih Pak Fajar sudah sharing. Ya, Bu Dewi.
Oke, silakan teman-teman. Udah siap untuk on cam? Ya, silakan. Ya, Mbak Nadia, mohon bantuannya untuk dihitung Mbak Nadia untuk kita ambil foto bersama. Halo, Mbak Nadia, kita berikan aba-aba. Oke, layoutnya mungkin diatur. Oke, ya. Sambil siap-siap, oh ya teman-teman, nanti setelah ini, setelah closing, saya akan sebar link quiz ya. Nanti silakan untuk teman-teman mengisi quiz di hari ini. Dan juga jangan lupa presensi di portal masing-masing. Begitu. Oke, gimana teman-teman Humas, Mbak Nadia, apakah sudah ready untuk foto? Sudah, Ibu. Oke, Faiza ya. Oke, silakan Iya. mohon bantuannya untuk dipandu. Oke, teman-teman, kita foto ya. Siap, satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, satu, dua, tiga. Lagi, sekali lagi. Siap, satu, dua, tiga. Oke. Oke. Ya, terima kasih Faiza udah bantu untuk foto hari ini dan terima kasih juga untuk Pak Fajar waktunya di hari ini untuk menyempatkan sharing. Ini sebagai dosen tamu tetap ya Pak ya. Terima kasih Pak. Karena setiap Iya, tahun di iya mata Mbak Rinda. Terima kasih sekali. Bu Dewi, kuliah. terima kasih sekali Bu Dewi. Oke, nah ini terima kasih juga untuk teman-teman hari ini yang sudah bergabung sekitar 264 mahasiswa. Semoga banyak ilmu yang bisa teman-teman terapkan juga nanti untuk ke depannya begitu ya, banyak yang bisa teman-teman serap dari praktisi di hari ini. Aduh, siapa nih yang pakai selimut ya? Oh, bukan. Oke, jadi salfok. Nah, mohon maaf apabila ada salah, hilaf, atau kurang dari hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga teman-teman sehat semua, Pak Fajar juga semoga sehat semua. Mari kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya mewakili teman-teman tim mata kuliah MSDM mengucapkan terima kasih untuk Pak Fajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih Pak Fajar. Oke. Baik, saya